Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua, tentu tak lupa sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita, kepada uswah wa qudwah kita, teladan terbaik kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman perbankan syariah yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini melanjutkan daripada pertemuan yang kemarin, yakni hari ini kita akan membahas tentang bagaimana evolusi fungsi dan kelembagaan di bank sentral begitu. Ketika kita berbicara tentang evolusi ya, tentunya memang bank sentral itu tidak langsung ada ya, walaupun mungkin ketika kita melihat di banyak negara ini sudah mengenal sistem perbankan sebelumnya ya. Tetapi ketika itu ya, ketika awal berdirinya perbankan itu memang belum dirasakan perlu adanya suatu yang disebut bank sentral ya. Mengapa ya? Karena aktivitas perbankan ketika itu ya, penyimpanan dana dan kredit itu masih sangat terbatas kegiatannya. Namun pada saat itu ya, ketika perbankan sudah ada, khusus di beberapa negara ya, khususnya di daratan Eropa ketika itu, dengan adanya perkembangan atau semacam alat-alat produksi yang semakin berkembang ya, kemudian mendorong banyaknya aktivitas perdagangan yang kemudian menyebabkan sistem perbankan mengalami perkembangan yang sangat pesat ketika itu. Nah, dengan perkembangan yang pesat itu kemudian kebutuhan akan keberadaan suatu lembaga ya, yang dimaksudkan sebagai stabilisator ketika itu dianggap mulai penting ya. Jadi memang sudah merasa penting untuk memiliki semacam lembaga stabilisator perekonomian begitu. Nah, sampai saat ini lembaga yang dimaksud adalah dikenal dengan istilah bank sentral. Ketika kita berbicara secara umum ya, bank sentral ini kan merupakan lembaga yang memiliki peran yang sangat penting ya, baik di negara-negara, khususnya juga di Indonesia ya, baik dalam bidang perekonomian ya, terutama di bidang moneter. Ketika kita berbicara bidang moneter ini tentu erat kaitannya dengan bank sentral ya. Keuangan dan perbankan itu adalah hal-hal yang biasanya memang diatur oleh bank sentral. Tentu hal ini terlihat daripada tujuan didirikannya bank sentral ketika pertama kali ada ya, yang tentu memang memiliki perbedaan dengan bank-bank komersial ya, atau lembaga keuangan yang lainnya yang memang orientasinya adalah komersial begitu. Lalu apa sih tujuan dibentuknya bank sentral? Pada dasarnya bank sentral ini dibentuk untuk mencapai tujuan sosial ekonomi yang tertentu. Maksudnya apa yang tertentu ini ya? Yang menyangkut kepentingan nasional atau kesejahteraan umum ya. Contohnya apa? Stabilitas harga misalkan, dan perkembangan ekonomi. Nah, ini adalah tujuan-tujuan umum daripada didirikannya bank sentral itu sendiri. Kemudian di sisi lain, dalam suatu sistem perbankan ya, ketika terjadi ketiadaan koordinator ya, atau dalam hal ini regulator ya, yang mungkin tidak memiliki keberpihakan begitu, tentu ini akan berdampak atau mengakibatkan bank-bank tidak akan dapat melaksanakan operasinya secara efisien ya. Tentu disinilah peran bank sentral yang dimaksudkan begitu. Namun seiring berjalannya waktu ya, keberagaman tugas dan fungsi bank sentral ini memunculkan banyak paradigma bagi masyarakat. Hal tersebut tentu serta-merta memunculkan beberapa pendapat daripada para ahli ya, yang memberikan gambaran mengenai definisi bank sentral. Jadi saya mengutip pendapat beberapa ahli tentang
apa sih definisi bank sentral ya. Dimulai dari pendapatnya Pak Singleton ya pada tahun 2011, beliau memberikan definisi bank sentral dengan definisi yang paling sederhana. Singleton berpendapat bahwa bank sentral adalah bank yang memegang simpanan bank lain dan menggunakannya untuk settlement, pembayaran antar bank begitu. Mengutip juga apa yang disampaikan Hake ya, tahun 1973, beliau juga memberikan definisi bank sentral dari sisi kelembagaan. Beliau mengatakan bahwa bank sentral merupakan sebuah organisasi yang berdiri di antara pemerintah dan perbankan. Kemudian dilanjutkan oleh pendapatnya Kiss dan Elkin pada tahun 1932 ya. Ini memang lebih lama ya. Beliau memberikan kesimpulan bahwa bank sentral adalah bagian daripada kebijakan publik dan bukan merupakan instrumen daripada kepentingan pribadi. Nah, dari sini bank sentral bertugas untuk menerapkan ya, atau kadang juga memformulasikan ya kebijakan publik pada sektor perbankan ya, guna mempengaruhi variabel-variabel ekonomi begitu. Selain daripada memberikan definisi bank sentral, Singleton dalam penelitiannya juga memberikan pemahaman secara rinci mengenai kegiatan bank sentral. Singleton memberikan definisi kegiatan bank sentral dan beliau menjabarkan menjadi yang pertama, bank sentral memiliki tugas untuk menerbitkan uang ya, baik dalam bentuk uang kertas ataupun logam ya. Untuk apa? Ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini yang dimaksud sebagai fungsi moneter dan sistem pembayaran. Kemudian yang kedua, beliau menjabarkan tugas bank sentral adalah menerapkan dan memformulasikan kebijakan moneter. Nah, ini fungsi moneternya itu ya. Berikutnya, selain itu ya, bank sentral juga menjalankan tugas sebagai bank dan lembaga pelayanan bagi pemerintah. Dan pada kasus tertentu mengelola utang luar negeri ya. Ini hubungannya dengan pemerintah kan begitu. Kemudian yang keempat, bank sentral ini juga menyimpan cadangan atau simpanan bank umum ya, dan membantu proses settlement keuangan antar bank. Ini fungsi daripada bankers bank ya, banknya para bank gitu ya. Kemudian berikutnya yang kelima, bank sentral juga turut memelihara dan mempertahankan kekuatan sistem keuangan ya. Nah, pada saat tertentu bank sentral ini bertindak sebagai lender of the last resort ya, sebagai pembantu para bank ketika mengalami kesulitan likuiditas begitu, dan juga memang bertugas untuk mengawasi perbankan ya. Di sini tentu fungsi bankers of bank dan keuangannya ya. Kemudian yang keenam, bank sentral juga menjalankan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar dalam hal ini ya, dan memelihara serta mengelola cadangan devisa. Nah, ini adalah fungsi daripada fungsi moneter begitu. Kemudian bank sentral juga diharapkan turut mendorong pembangunan ekonomi ya. Ini fungsi bank sentral sebagai fungsi agent of development gitu ya. Selain itu pula, bank sentral juga bertugas untuk memberi saran kepada pemerintah menyangkut kebijakan-kebijakan dalam hal ekonomi atau dalam bidang ekonomi begitu. Ini adalah hubungan dengan pemerintah begitu. Selain itu pula, bank sentral juga harus turut serta dalam perjanjian kerjasama moneter internasional ya. Ini tentu hubungannya dengan pemerintah begitu. Kemudian yang terakhir, bank sentral adalah bank yang memegang simpanan bank lain ya, dan menggunakannya untuk settlement pembayaran antar bank. Ini fungsi daripada sistem pembayaran begitu. Mengutip apa yang pernah disampaikan juga oleh McKinley dan Banayan ya, Banayan tahun 2005 juga memberikan 7 area utama tugas pokok bank sentral. Beliau memberikan penjabaran yakni tugas-tugas bank sentral ini meliputi 7 hal ya.
Yang pertama tentu tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya adalah tentang pengendalian kebijakan moneter ya. Kemudian tugas Bank Sentral adalah pengelolaan nilai tukar dan cadangan devisa. Kemudian yang ketiga sebagai agen fiskal ya. Ini hubungannya dengan pemerintah. Kemudian sebagai lender of the last resort ya. Bagaimana peran perbankan atau bank sentral ini membantu bank-bank yang mungkin salah satunya adalah mengalami kesulitan likuiditas begitu. Kemudian mengawasi dan mengatur perbankan ya, ini sebagai fungsi regulator ya. Kemudian mengelola sistem pembayaran dan yang terakhir yang menjadi tugas bank sentral adalah mengelola dan memelihara mata uang ya. Kalau di negara kita ya secara spesifik mengatur mata uang rupiah gitu ya. Kemudian ketika kita berbicara tentang kelembagaan ya, bank sentral, saya mengutip daripada pendapat seorang ahli ya, Charles Goddard pada tahun 1991, beliau memberikan definisi sesuai dengan kedudukan bank sentral yang bisa dikatakan berada di tengah-tengah sistem keuangan ya. Posisi bank sentral tentu ini berada di tengah-tengah dalam sebuah sistem keuangan karena bank sentral memiliki kekuatan politik sebagai bank pemerintah ya. Nah, kekuasaan yang dimiliki bank sentral biasanya sangat besar. Khususnya karena kemampuannya untuk menyediakan uang dalam jumlah besar sehingga ini menjadikan bank sentral sebagai banknya bank ya. Maksudnya apa? Yaitu bank yang menyediakan likuiditas ekstra pada saat bank-bank umum mengalami kesulitan likuiditas. Pada kasus tertentu teman-teman bisa tengok bagaimana Bank Senturi mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek ya, yang nilainya ketika itu di total secara sebanyak 4 kali sampai 6,7 triliun ketika itu. Kemudian Bank Sentral juga memiliki peran yang bisa dikatakan cukup besar ya dalam aliran dana ya. Pergerakan arus dana antar pihak yang kelebihan dana di sini kita sebut lender misalnya dan pihak yang kekurangan dana peminjam ya atau borrower gitu. Ini melalui proses intermediasi dan mekanisme pasar keuangan ya. Nah, arus dana melalui intermediasi keuangan ini tentu merupakan pembiayaan yang secara tidak langsung kenapa ya? Karena pemilik dana tidak langsung bertemu dengan pengguna ya, melainkan melalui perantara atau pihak lain. Dalam hal ini kita sebut bank tadi ya. Sedangkan biasanya arus dana melalui pasar keuangan merupakan pembiayaan yang secara langsung karena pemilik dana langsung menyalurkan dananya kepada pengguna ya dengan melalui pembelian surat-surat utang atau surat berharga yang diterbitkan oleh pengguna dana ya, bisa saham, obligasi dan semacamnya ya. Jadi ketika kita bicara bank sentral memang ini lingkup kekuasaannya, lingkup kewenangannya memang sangat besar ya, apalagi di negara-negara yang nanti kita bahas bagaimana peran bank sentral antar negara begitu ya, yang ternyata memang tidak selalu sama ya. Tetapi ketika kita berbicara tentang sejarah bank sentral ya, memang pada perkembangannya seiring berjalannya waktu mengalami evolusi ya. Nah, ketika kita menengok sejarah, maka evolusi bank sentral ini dimulai ketika adanya pendirian Sveriges Riksbank pada tahun 1668 ya di Swedia. Kemudian ada juga bank yang menjadi pelopor ya evolusi bank sentral yaitu adalah Bank of England pada tahun 1694 ya di Inggris ya sesuai namanya. Nah, ini yang merupakan dua bank yang merupakan cikal bakal bank sentral di era modern sekarang ini. Lalu bagaimana sebelum adanya bank sentral ini ya? Sebelum adanya bank sentral, nah ini bank komersial ya. Bank komersial itu bank-bank yang memang orientasinya keuntungan ya. Ini juga berfungsi sebagai bank sirkulasi begitu. Atau ya bankers banknya tadi, banknya bank tadi ya, melalui mekanisme lender of the last resort tadi.
Selain itu, bank komersial juga melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pembuat kebijakan moneter, ya, perbankan dan sistem pembayaran yang terbatas. Jadi memang awalnya memang peran bank sentral itu diambil oleh bank-bank komersial, ya, sebelum adanya dua bank di Swedia dan Inggris tadi. Ya. Nah, seiring dengan perkembangan yang ada, ya, dalam ini sejarah, ya, bank sentral kemudian muncul dengan beberapa peran dan fungsi kebank sentralan yang sebelumnya dilakukan oleh bank komersial tadi, yaitu sebagai pembuat kebijakan moneter, ya, kebijakan moneter, kemudian kebijakan dalam perbankan, dan yang ketiga adalah dalam hal sistem pembayaran. Meskipun bank sentral ini berstatus sebagai regulator, bank sentral pada saat itu terkadang masih menjalankan fungsinya sebagai bank komersial. Jadi memang masih memiliki fungsi yang ganda, ya. Masih mencari orientasi keuntungan begitu ketika awal sejarahnya gitu. Dan bank sentral ini juga masih merupakan bagian daripada pemerintah, ya, dan melakukan kegiatan pembiayaan fiskal pada program-program pemerintah. Karena memang tujuan didirikannya bank sentral pada saat itu adalah untuk mengendalikan inflasi, kemudian menjaga stabilitas kurs, kemudian ada juga fungsi mendorong pertumbuhan ekonomi, ya. Dalam hal ini juga meningkatkan lapangan kerja, ya. Serta juga ikut, ya, dalam menyehatkan neraca pembayaran, dalam hal ini pemerintah begitu. Jadi memang peran bank sentral pada saat awal berdirinya itu bisa dikatakan banyak sekali, atau fungsinya itu banyak, jamak begitu, ya. Nah, hingga akhirnya pada saat ini terjadilah pemisahan antara bank komersial dan bank sentral menjadi semakin jelas atau diperketat gitu, ya. Dengan adanya pembedaan begitulah bahasanya, pembedaan peran dan fungsi dari keduanya, sehingga bank sentral saat ini hanya memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas harga, ya, khusus dalam hal pertumbuhan ekonomi. Jadi memang tugas bank sentral pada saat ini lebih terkonsentrasi pada 3 fokus utama saja dalam kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Ini adalah 3 tugas pokok, ya. Nah, bank sentral itu sendiri juga merupakan bagian yang terpisah dari pemerintah. Jadi memang bank sentral itu harus independen, ya. Berdiri secara independen dalam hal koordinasi yang diiringi dengan penguatan pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Jadi memang di sisi lain Bank Indonesia harus independen, tetapi dalam pelaksanaan prinsipnya juga harus akuntabilitas dan transparansi, bisa dipertanggungjawabkan dan terbuka, ya, kan begitu. Nah, kemudian peran bank sentral sebagai otoritas moneter ini juga merupakan peran yang bisa dikatakan sangat strategis, ya, bagi perekonomian suatu negara. Bank sentral ketika kita bicara dalam sebuah era, ya, pada satu dari masa ke masa begitu, ya, ini kan tentu memiliki peran dan fungsinya tersendiri, ya, sesuai dengan kedudukannya sebagai bank sentral di suatu negara. Tentu di sini teman-teman bisa lihat di slide bahwa peran strategis bank sentral itu dikelompokkan menjadi 6, ya. Yang pertama adalah bank sirkulasi. Maksudnya apa bank sirkulasi, ya? Sebagai bank sirkulasi, bank sentral ini berfungsi untuk menerbitkan dan mengatur, ya, legal tender gitu, atau alat pembayaran yang sah di suatu negara atau wilayah. Ini dalam kasus di beberapa negara, ya. Nah, dengan adanya fungsi ini, bank sentral memiliki kemampuan yang besar untuk mempengaruhi likuiditas perekonomian, baik dalam hal menambah maupun mengurangi likuiditas. Jadi ini adalah poin yang pertama daripada peran strategis bank sentral. Kemudian sebagai kasir pemerintah, maksudnya apa? Sebagai kasir pemerintah, bank sentral juga melakukan berbagai layanan perbankan bagi pemerintah. Contoh untuk memelihara rekening pemerintah, ya, mengelola transaksi pemerintah, ya, dengan mata uang domestik, bahkan dengan mata uang asing, ya,
terus kemudian mengelola utang pemerintah, kemudian serta bisa dikatakan memfasilitasi pemerintah dalam membiayai pengeluaran pembangunan. Nah, ini juga peran bank sentral sebagai kasir pemerintah. Kemudian yang ketiga, bankers bank ya. Sebagai bankers bank, bank sentral tentu ini memiliki fungsi sebagai banknya bank. Jadi lebih tepatnya, bank sentral ini berperan sebagai the lender of the last resort ya, bagi bank-bank komersial yang memiliki permasalahan kekurangan likuiditas dalam jangka yang relatif pendek begitu. Nah, peran sebagai lender of the last resort ini menjadikan bank sentral memasuki area pengawasan dan pengaturan perbankan. Jadi memang tugasnya ini beriringan ya. Satu sisi memang bertugas untuk menyelamatkan ya, memberikan penyelamatan pada bank-bank komersial yang mengalami masalah likuiditas, tetapi satu sisi juga berhak untuk mengawasi dan pengaturan perbankan agar senantiasa sehat ya, sehat walafiat dan begitu. Nah, pengawasan dan pengaturan perbankan tentu ini diperlukan agar bank-bank beroperasi secara prudent ya, hati-hati, tidak seenaknya begitu ya, sesuai dengan aturan yang berlaku tentunya yang dikeluarkan oleh BI atau bank sentral ya. Nah, tentunya juga bertugas untuk memastikan bahwa perbankan selalu dalam kondisi keuangan dan operasional yang senantiasa sehat tadi ya. Saya ulang-ulang ya. Jadi memang tugasnya bank sentral itu memang tadi. Nah, ini teman-teman juga bisa membaca ya. Saya rekomendasikan untuk membaca beberapa regulasi ya. Regulasi teman-teman bisa unduh di websitenya OJK ya. Terkait regulasi kesehatan bank umum atau bank syariah itu ada semua di sana. Teman-teman tinggal ngunduh sesuai dengan yang teman-teman butuhkan begitu. Kemudian yang keempat adalah sebagai otoritas moneter. Nah, sebagai otoritas moneter, bank sentral tentu bertugas untuk memelihara stabilitas moneter kan gitu ya. Hal ini tentu dilakukan melalui pengendalian besaran moneter misalkan, membuat dan melaksanakan kebijakan moneter ya, serta juga mengatur dan mengawasi ya, atau bahkan mengendalikan sistem moneter dalam rangka mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang diinginkan. Kemudian yang kelima adalah sebagai otoritas sistem keuangan. Nah, sebagai otoritas sistem keuangan, bank sentral juga berperan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran ini bisa dikatakan semakin penting karena salah satu pelajaran utama ya kalau teman-teman melihat daripada yang terjadi pada krisis keuangan global tahun 2008 bahwa di sana dapat dilihat bahwa stabilitas ekonomi makro tidak dapat dicapai tanpa terciptanya stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, bank sentral ini memiliki tugas untuk mendorong terciptanya sistem keuangan yang sehat dan efisien. Terciptanya stabilitas sistem keuangan ini membuat mekanisme ekonomi dalam contohnya penetapan harga ya, bagaimana alokasi pembiayaan ya, kemudian bagaimana pengelolaan resiko. Nah, ini harus dipastikan oleh bank sentral, ini harus berfungsi secara baik ya. Dan tentu harus mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah lingkup tugas utama bank sentral adalah sebagai otoritas sistem pembayaran. Nah, sebagai otoritas sistem pembayaran, bank sentral memiliki peran untuk menjaga kelancaran dan keamanan sistem pembayaran. Nah, peran dan fungsi otoritas sistem pembayaran ini tentu mencakup satu kesepakatan ya, aturan ya, standar dan prosedur dalam mengatur peredaran uang ya. Tentu dalam rangka mendorong atau mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan dengan menggunakan instrumen pembayaran yang sah begitu ya. Selain itu juga memang bank sentral ini memiliki tugas untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, lancar dan efisien. Ya, tentu pada akhirnya adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap instrumen-instrumen pembayaran. Kemudian mengenai tujuan dan tugas bank sentral ya. Secara umum
bank sentral ini memiliki dua pilihan tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan jamak atau multiple objective begitu, atau tujuan tunggal atau single objective. Jika sebuah bank sentral ini memilih tujuan jamak, ini berarti bank sentral ini memiliki lebih daripada satu tujuan yang ingin dicapai. Tentunya dalam waktu yang bersamaan ya. Seperti contohnya mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian menciptakan kesempatan kerja, menjaga kestabilan harga ya. Namun jika sebuah bank sentral memilih tujuan tunggal, berarti bank sentral hanya memiliki satu tujuan yang ingin dicapai. Misalnya apa? Fokus dalam menjaga kestabilan harga atau menjaga daripada inflasi yang agak rendah begitu ya. Nah, dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian suatu negara, bank sentral secara umum tentu memiliki tugas-tugas yang pokok ya, yang utama ya, yang bisa dikatakan unik gitu, yaitu untuk menjaga stabilitas moneter ya, kemudian perbankan, kemudian sistem keuangan ya, dan terakhir juga menjaga sistem pembayaran. Dalam hal stabilitas moneter misalnya, bank sentral tentu juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga ya, kemudian stabilitas nilai tukar ya, untuk mempertahankan daya beli masyarakat ya. Kemudian ketika kita berbicara dalam hal stabilitas perbankan ya, bank sentral juga dituntut untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan. Ya, agar apa? Agar perbankan yang ada di suatu negara ini tetap sehat ya, dan dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Dalam hal stabilitas keuangan ya, contohnya apa? Tentu bank sentral dituntut untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat ya, dalam rangka meminimalisasi atau bahkan mencegah terjadinya resiko sistemik ya. Nah, tentunya dalam hal sistem pembayaran pun serupa ya. Karena bank sentral akan ditugaskan untuk menjaga kelancaran, keamanan ya, efisiensi dan kehandalan sistem pembayaran tunai dan non tunai dalam suatu negara untuk mendukung kegiatan transaksi ekonomi yang ada pada masyarakat itu sendiri. Namun kalau kita menengok pada praktiknya begitu, tidak semua bank sentral ini menjalankan seluruh tugas utama sebagaimana yang telah disebutkan tadi ya. Terdapat beberapa bank sentral yang hanya mengemban satu atau dua tugas utama ya secara penuh. Tetapi ada juga bank sentral yang mengemban 3 tugas utama sekaligus ya, baik secara penuh ataupun sebagian. Nah, ini teman-teman bisa tengok di slide yang saya berikan di PowerPoint. Itu saya ambil contoh di beberapa negara ya. Teman-teman bisa tengok ya bagaimana peran bank sentral dan tugasnya ya. Ada di negara Brunei begitu ya. Diawali Brunei itu peran bank sentral juga sebagai otoritas moneter ya, tetapi tidak sebagai pengatur bank dan sistem pembayaran. Jadi memang hanya satu fungsi tunggal. Ini juga dilakukan di Hong Kong dan Inggris. Ini peran bank sentral hanya sebagai otoritas moneter saja. Di negara Australia dan Jepang, ini bank sentral memiliki 2 tugas, yaitu sebagai otoritas moneter, kemudian mengatur sistem pembayaran. Ya, tetapi tidak sebagai pengatur bank ya. Kalau kita lihat di Amerika dan Prancis, ini peran bank sentral secara penuh sebagai otoritas moneter, tetapi hanya sebagian saja dalam hal pengatur bank dan sistem pembayaran. Kemudian di negara Belanda, Italia, ini juga hampir sama ya. Tiga-tiganya peran bank sentral dilaksanakan ya, baik sebagai otoritas moneter, pengatur bank, bahkan pengatur sistem pembayaran, tetapi dalam pengatur bank hanya diambil sebagian, yang artinya ini memang ada lembaga lain yang juga turut memiliki kewenangan dalam pengatur bank. Nah, kemudian di Afrika Selatan, Brasil, India ya, Singapura, ini bank sentral lebih kepada 2 tugas utama, yaitu otoritas moneter dan pengatur bank. Teman-teman bisa tengok bagaimana praktek di Indonesia. Nah, Indonesia juga ternyata
Bank sentral ya, dalam hal ini Bank Indonesia ini bertugas sebagai otoritas moneter, sebagai pengatur bank dan sistem pembayaran. Namun sebagai pengatur bank, ternyata bank sentral yang ada di Indonesia atau Bank Indonesia ini dibantu oleh OJK. Sehingga di sini dalam perannya pengatur bank ini hanya sebagian saja. Nah, ini tentu berbeda di negara tetangga kita, Malaysia dan negara Selandia Baru, yang mana tugas bank sentral ini tiga-tiganya dilaksanakan secara penuh, baik sebagai otoritas moneter, pengatur bank, dan sistem pembayaran. Nah, ini adalah contoh bagaimana praktik bank sentral di beberapa negara. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah tentu akan lebih menarik apabila ada tugas yang teman-teman usahakan ya. Maka di slide terakhir ini saya berikan tugas untuk teman-teman yakni mencari sejarah ya. Sejarah bank-bank yang ada di negara-negara ya, tidak hanya tidak hanya di Indonesia tetapi di negara-negara yang lain. Di sini ada 10 bank yang saya cantumkan ya. Silakan nanti teman-teman cari sesuai dengan NIM-nya ya. NIM yang dijadikan acuan adalah NIM yang paling akhir. Berarti kalau teman-teman NIM-nya 1 berarti mencari Bank of England misalkan itu. Kedua The Fed dan seterusnya begitu. Silakan tugas ini segera dikerjakan dan ditulis tangan ya dalam kertas A4 warto ya. Di foto atau di scan kemudian disimpan dalam format PDF kemudian dikirim ke link yang nanti akan saya bagikan melalui WhatsApp group. Demikian untuk perkuliahan yang ketiga ini. Dari saya mohon maaf apabila ada salah dalam laku dan lisan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.